Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rayhan Atar akan mewawancarai bunda saya sendiri tentang kondisi sungai di sekitar daerah rumah saya. Oke. Dah? Siap? Ready. Oke. Apakah bunda pernah memperhatikan kondisi sungai di sekitar rumah kita? Ya, pernah. Kadang-kadang kalau lewat Kalau lewat ya. Jadi itu sungainya sungai apa itu atau dari mana gitu? daerah Pesanggerahan sih. Jadi ya Sungai Pesanggerahan mungkin ya namanya ya. Oh, namanya emang Kali Pesanggerahan. Ya, Kali Pesanggerahan. Kalau menurut bunda bagaimana itu gambaran sungai itu kondisi sekarang yang terakhir dilihat? Terakhir dilihat Kali Pesanggerahannya itu udah mulai kotor dibanding beberapa waktu yang lalu. Ya, sekitar setahun 2 tahun yang lalu lah. Tuh. Jadi yang kondisi sekarang itu udah lebih kurang baik dibanding yang dulu. Ya. Oke. Kalau misalnya menurut pendapat bunda ya, mengenai baik tidaknya sungai itu sungai seperti apa? Baik tidaknya sungai. Sungai itu baik kalau gimana? Iya. Nah, sungai itu baik ya kalau aliran sungainya terlihat ada, berarti dia lancar kan, nggak mampet. Berarti secara otomatis sampahnya tidak berkumpul di satu tempat. Ya. Atau dengan kata lain nggak ada yang buang sampah sembarangan di situ. Tuh, dan airnya ya kalau mau dibilang bening pasti nggak bisa karena Jakarta polusinya juga tinggi. Ya. Jadi ya paling nggak airnya itu tidak hitam. Tuh. Oh, pokoknya tetap tidak pekat lah gitu ya. Tidak terlihat kental, tidak terlihat tercemar banget lah. Ya, oke. Terus juga pasti Anda tahu kan kalau misalnya sungai yang sehat, yang jernih itu pasti akan membawa banyak manfaat gitu kan ya. Jadi menurut bunda itu manfaat apa sih yang bisa didapat jika sungai itu sehat dan terawat gitu? Sebenarnya kalau sungai sehat terawat di daerah kota kayak kita gini, perumahannya padat. Maksudnya perumahan di sini kan udah punya WC sendiri, berarti nggak buat mandi dong. Ya, nggak Tapi mungkin. paling nggak buat pemandangan indah dilihat. Kalau dia itu bersih, otomatis penyakit nggak ada, ya kan? Penyakit pasti minimal lah dari sungai itu. Nah mungkin nantinya bisa dijadiin transportasi, tapi kan hanya baru beberapa sungai aja tuh di Jakarta yang belum ditransportasi. banyak ya. Kalau Kali Iya. Pesanggerahan sendiri kayaknya belum mungkin. Kecilan kayaknya. Itu ya gitulah. Jadi cuma mungkin untuk pemandangan atau bisa buat mancing kalau ada ikannya. Gitu. Bisa juga kan? Oke. Nah itu kan tadi dampak positifnya dari sungai yang bersih gitu kan ya. Menurut bunda bisa nggak sih sungai itu memberikan dampak negatif bagi warga sekitar situ? Bisa dong. Kalau dia kotor, otomatis dia jadi sumber penyakit. Entah itu nyamuk atau lalat, kecoa lah, apalah, tikus segala macam. Nah, satu lagi ya banjir. Kalau misalnya bahaya. dia kotor, mampet, banyak sampah, ya otomatis banjir. Gitu. Oh, oke. Jadi ibaratnya dampak negatifnya ya lumayan besar juga lah jangkauannya karena banjir Iya juga dong, bahaya. banjir itu udah luar biasa. Tuh, Kali Pesanggerahan itu IKPN itu yang paling terdampak sekali. Kacau. Oke, kan tentu kita pengen kan merasakan manfaat-manfaat positif dari sungai tersebut. Nah, menurut bunda itu gimana caranya? Cara kita melestarikan sungai itu agar tetap terawat, tetap jernih, nggak membawa dampak buruk gitu. Gimana tuh? Yang paling utama dari kita sendiri ya, dari diri kita sendiri deh, dari lingkungan kita. Jangan buang sampah di sungai. Ya, itu. Apalagi sampah-sampah yang nggak bisa didaur ulang, yang nggak bisa terurai sendiri. Plastik gitu ya? Plastik. Ya. Makanya kan kita udah mulai tuh pakai plastik yang bisa didaur ulang, kan. Nah, terus yang kedua, ya kalau bisa sih mulai lagi digalakan itu normalisasi daerah aliran sungai, das itu. Dulu itu sempat terlihat kalau ada normalisasi dasnya bagus. Terus ada beberapa ya memang pekerja yang bertugas untuk mengangkat sampah-sampah yang ada di sungai itu. Cuma belakangan ini udah nggak terlalu terlihat lagi sih normalisasi dari aliran sungai itu. Gitu. Jadi kalau normalisasinya itu dilakukan benar, itu kan nanti otomatis jadi dia lebih lebar karena sudah dinormalisasi dan alirannya akan lebih lancar. Jadi nggak akan banjir. Kemungkinan banjir kecil gitu kan? Iya. Oke. Sekarang kalau misalnya kondisi yang sekarang nih ya,
peran pemerintah buat menjaga kelestarian sungai itu bagaimana sih? Harus gimana pemerintah tuh? Ya itu harus galakin normalisasi daerah aliran sungai itu yang utama. Sama ya di lebih ditegasin deh hukumnya kalau yang buat sampah sembarangan, buang sampah sembarangan tuh Ya, benar-benar. hukumnya seperti apa tuh lebih ditegasin lagi gitu. Jangan cuma ancamannya, kalau perlu ya kasih CCTV lah, apalah di tempat-tempat yang dikira nih sering di sini buang sampah. Buang sampah, ya. Oh, ya kan bisa sebenarnya Ya kan. bisa. Oke kan, kalau misalnya untuk melestarikan sungai itu kan nggak mungkin pemerintah doang kok, pemerintah Iya. doang dong, ya kan. Nah, kasih saran dong buat masyarakat biar sungainya terawat. Biar sungainya terawat, ya satu, jangan buang sampah sembarangan. Terus ya lingkungan sekitar sungainya itu juga ya bareng-bareng lah, kita penghijauan lah, tanam apalah. Yang paling penting jangan dibikin tempat tinggal sih sebenarnya sih. Oh, bantaran itu ya, di bantaran. Kan sebenarnya kan udah ada lah jarak amannya tuh. Yeah. Harusnya jarak yang boleh dipakai buat tempat tinggal, bangun tempat tinggal tuh jaraknya berapa dari bantaran sungainya itu. Terus ya yang paling utama jangan buang sampah sembarangan ya. Soalnya kan Iya, masih suka nyuri-nyuri penting sih ya. kan. Bener, iya, Nyuri-nyuri buang bener. sampah sembarangan kan. Iya. Mungkin ya emang awalnya orang cuma buang 1 botol gitu, cuma banyak kan yang buang di situ. Ya. Jadi ramai Yang lebih sampahnya. parah malah kan ada lah orang yang memang ngumpulin sampah, nanti di saat malam apa gimana mereka buang lah ke situ. Itu kan ada juga. Kalau di pas ketahuan orang lain ditegur marah. Nah, itu kan nggak benar. Indonesia banget. Oke, jadi itu cukup untuk saya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita Indonesia bisa lebih menjaga Amin, sungai kita. amin, Karena banyak amin. banget sungai di Indonesia ya. Amin. Iya. Oke, jadi kesimpulan dari wawancara tadi itu adalah sungai yang di sekitar daerah perumahan saya itu adalah sungai atau kali Pesanggerahan. Nah, itu sekarang kondisinya belum terlalu baik, masih kurang terawat, masih banyak sampahnya segala macam. Nah, kalau misalnya untuk peran pemerintah yang aktif. untuk membuat sungai itu menjadi terawat lagi, itu katanya diperlukan normalisasi, terus pemberian sanksi yang tegas. Nah, kita sebagai masyarakat juga nggak boleh macam-macam main buang aja atau ya pokoknya harus dijaga lah, harus Perlu dilakukan kesadaran. bareng-bareng. Ya, karena kan nggak mau banjir juga kan. Ya, oke. Nah, oke. Sekian wawancara saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.